dari gestur tubuh aja. Ini misal aku dinar, ini udah kayak gini. Aku di sini, ini si itulah. Terus tangannya di depan si siapa namanya itu? Si itu. Terus Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya, karena kayaknya kita tahu kan dulu sempat putus tapi nyambung, maksudnya tidak ada confirm, tiba-tiba nyambung dan sekarang finally kayaknya putus. ini sebenarnya memang kalau menurut aku ya masalah paling terbesar di antara selama kita pacaran ini yang paling besar. Karena aku merasa kayak ada permasalahan kecil yang dipendam. Jadi ada situasi yang dimana aku merasa kayak dicuekin atau nggak dihargain, akhirnya meledak di sana. Jadi sebenarnya apa ya? Aku nggak tahu ya mesti gimana ceritanya. Takutnya jadi kayak nanti kalian boleh nanya sendiri sama Dinar. Tapi yang ini dari pandangan aku ya. Ini dari pandangan aku. Jadi Dinar itu lagi meeting sama salah satu musisi lah, musisi di Indonesia di salah satu kafe. Terus kita duduk. Ini aku. Ini sebelah Dinar. Sebelahnya dia. Ya, memang awal nggak ada apa-apa. Maksudnya, pokoknya singkat cerita, Dinar ini kan memang di situ ada kayak musik, live musik. Jadi kan kalau ngobrol pasti berdekatan kan. Cuman yang bikin aku bete itu kan ada aku di sampingnya, gitu loh. Memang ada asistennya, ada kameramen aku, ada kameramen dia juga. Cuman mereka kan sibuk masing-masing. Aku kan pasti nunggu dia ngobrol sama aku. Nah, yang nambah bikin aku emosi lagi, kalau menurut aku gini ya, aku kan bukan orang yang nggak pernah meeting juga. Aku pernah meeting bawa pasangan, dan itu bukan yang terus-terusan ngobrol bla 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 bla, pasangan dicuekin gitu loh. Pasti aku yang akan ketika nggak ngobrol masalah meeting, ini kan udah kelihatan ya dari ajakan untuk meeting di cafe itu aja. Ini berarti meetingnya casual, bukan formal. Kalau formal nggak mungkin ada suara yang berisik gitu. Berarti kalau meetingnya casual itu pasti bisa dong sesekali ngobrol sama aku. Tapi ini dari gestur tubuh aja. Ini misal aku dinar, ini udah kayak gini. Aku di sini, ini si itulah. Terus tangannya di depan si siapa namanya itu? Si itu. Terus ya aku dikacangin, kesel aja gitu loh. Maksudnya apa ya? Aku sebagai cowok kayak nggak dihargain. Pertama, nggak diajak ngobrol. Yang kedua, di depan mata aku aja berani flirting gitu sama cowok lain gitu loh. Terus akhirnya pulang, aku emosi, kita memang nggak selesai. Dia sempat bilang, enggak, kamu salah lihat. Ya nggak mungkin lah, aku melihat dengan kepala mata aku sendiri. Aku cuma emosi kayak bilang, sorry kalau aku nggak terbiasa dengan pergaulan kayak gitu. Maksudnya aku nggak tahu, maksudnya aku pribadi cemburu banget, karena aku juga kayak gini loh. Aku tuh udah umur 33. Teman seangkatan aku tuh semuanya udah punya anak, udah. Jadi siapapun posisi perempuan di posisinya Dinar saat ini, misalnya mau itu Dinar atau siapapun nanti gitu, aku tuh masih fokus ingin nikah gitu. Terus akhirnya ada acara di tanggal 27. Disitulah kita berantem besar dan memilih untuk ya udah bubar. Maksudnya ini benar-benar ini aku sensitif banget kalau masalah ada orang lain, itu sensitif banget. Berarti selanjutnya. Ya. Terus Berarti yang mutusin itu siapa? Ya, milih untuk jalan masing-masing. Dinar tetap bilang kayak gini,
ya udah aku pusing, ya udah aku pingin waktu sendiri. Enggak, aku yang nggak bisa, aku bilang kan, kamu tuh selalu nyari pembelaan, aku tuh cuma minta kamu minta maaf sama aku dan nggak kayak gitu lagi gitu. Sekarang ada pacar kamu di sebelah kamu kayak gitu, orang melihatnya pasti ke aku. Ya aku nggak tahu ya, kalau pandangan aku sebagai cowok, maksudnya gua cowok loh, hargain dong gitu. Soalnya aku juga nggak pernah ngegituin orang, jadi pas ya akhirnya gue minta putus sama dia, dan udah putus pun kita di jalan sempat berantem lagi di chat, dan akhirnya yang kayak ya udah kita sama-sama ngambil keputusan ini kayaknya benar-benar kita harus break dulu, introspeksi diri dulu, ada apa nih dengan kita maksudnya. Tapi di sisi lain tadi apa kemarin ya aku lupa, dia sempat bilang ya udah aku minta maaf, gak akan ngulangin lagi kayak gitu, kalau bikin itu bikin kamu sakit hati. Terus memang belum ada kata balikan, soalnya bagaimanapun aku agak sensitif ya masalah cowok, maksudnya karena kalau cowoknya yang godain pacar aku masih bisa terima gitu, tapi kalau udah ceweknya yang flirting ya udah ngapain buang waktu. Arido, apa ini akumulasi nggak sih dari rentetan mungkin kalian sering berantem terus baikan mungkin kan statement teteh waktu di podcastnya Irfan kan capek mungkin apakah itu Maksudnya capek, Maksudnya berarti masalah seperti ini bukan cuma sekali dua kali dong, maksudnya berarti pernah sering terjadi Berantem terus gitu. cekcok gitu maksudnya. Nah sebelum yang itu Iya. pernah berantem nggak? Tapi kan sebenarnya permasalahan yang sebelumnya itu sebenarnya kalau kesini-sini aku mikirnya kayak sifat jelek aku, memang ya sifat jelek aku yang suka ngambek, aku akhirnya berubah. Terus ada kesalahpahaman, akhirnya berubah, masih termaafkan. Ini maksudnya kan ini mungkin di pandangan Dinar itu mungkin ya capek karena ngambek, capek karena aku salah paham, tapi kan di pandangan aku, di sisi aku juga aku mikir kayak ada beberapa hal, contoh kecil deh, misalnya kayak dia diwawancara atau dia pas di konten, sampai kayak aku tuh berpikir kayak gini, setiap ditanyakan kapan nikah, serius nggak sama Rido, atau Rido nih kenapa milih Rido, walaupun itu mungkin dia maksudnya bercanda, tapi orang-orang ngelihat, nah ini nih yang aku agak gimana, itu pandangan keluarga tuh sampai bilang itu aja Dinar ngejawabnya santai banget gitu. Kalau memang wanita itu nggak mau ya jangan dipaksa. Nah di situ aku itu pertimbangan kemarin terus kayak gitu juga, nambah banyak lah kayak jadi keluar mulai pas. Berantem besar apa berantem kecil sih biasanya sih bang sebelum? Ini menurut aku paling besar. Enggak, yang sebelumnya juga. Sebelumnya sebenarnya kecil aja, karena biasanya kalau berantem kecil itu hari ini marah, besok kita udah minimal udah baik di telepon, walaupun nggak mau ketemu dulu pasti.